Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastatik fa bi lisanihi fa illam yastatik fa fi qalbihi wa dzalika adaful iman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberikan Allah kesehatan dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar secara tidak langsung, yaitu melalui tugas dari Ibu Nur Fitriani, yaitu tugas dakwah multimedia. Pada di sini nama saya Haryanto Rambe, jurusan manajemen dakwah, NIM 2030400016, semester 5. Dan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul pentingnya dakwah. Puji syukur, salat berikan salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya, dan kitalah umat yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara dengan dakwah berasal dari bahasa Arab, da'i yad'u da'watan atau dakwah, yang artinya menyuruh, mengajak ataupun memberikan informasi tentang kebenaran. Dakwah sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi kita sebagai mahasiswa yang dididik di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan juga pas jurusan manajemen dakwah, tidak lepas dari kata dakwahnya itu, bahwa sesungguhnya ada beberapa pendapat tentang dakwah, yaitu tentang pandangan para ulama, bahwa di dalam Al-Quran saja landasan hukumnya bahwa dakwah itu ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Inilah yang menjadi landasan bahwa kita tidak bisa dilepaskan dari ikatan dakwah itu, terutamanya kita seorang muslim tidak lepas dari kata menyeru untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tidak lepas daripada itu karena kita hidup sosial, tidak lepas dari hidup masyarakat. Tentunya kita dituntun bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga bersosial kepada, bukan hanya beribadah saja, kita dituntun hidup di dunia ini tidak lepas dari hidup bersosial, yaitu mencegah berbuat keburukan dan menyuruh untuk berbuat kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang aku ciptakan di muka bumi, kata Allah. Apa yang menjadi kita umat terbaik? Allah berkata bahwa kalian adalah umat terbaik yang aku ciptakan di muka bumi. Kita yang terbaik daripada malaikat, iblis dan sebagainya. Apa yang menjadikan kita terbaik? Karena kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah dalam berbuat kemungkaran. Apakah cukup hanya dengan menyuruh? Apakah cukup hanya dengan mencegah? Ternyata tidak cukup. Allah sambung, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kawan-kawan sekalian dan dosen pengampu yang saya hormati,
Inilah yang menjadikan bahwa hukum menjadi salah satu landasan, bahwa hukum dakwah itu adalah wajib fardu ain, harus ada dalam sebagian ataupun dalam diri manusia itu sendiri, terutamanya dalam diri agama Islam individunya. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 105, wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada salah satu di antara kamu yang menyuruh untuk berbuat kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Hendaklah pada suatu kegiatan ataupun suatu perkumpulan di suatu tempat, hendaklah ada satu di antara perkumpulan itu yang menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bahwa di setiap desa ataupun di setiap perkumpulan hendaklah ada satu minimal yang mengingatkan kepada sesamanya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sangat penting, sangat banyak sekali fungsinya dakwah ini, terutamanya dalam meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya dalam mengingatkan kita dalam ibadah salat, ibadah puasa, ibadah membaca zakat dan sebagainya. Ini menjadi landasan yang paling penting, bahwa dakwah inilah merupakan pahala jariah yang akan kita dapatkan nanti, bahwa dakwah ini kita jalankan sekarang, dampaknya sampai ke akhirat insyaallah. Untuk itu sebagai mahasiswa kita pantaslah membentengi diri kita, apalagi di zaman globalisasi di mana semua mudah diakses dan apapun itu mudah diakses, sehingga menjadikan terutamanya dengan penggunaan gadget pada remaja sekarang ini, pada masa sekarang ini, bahwa gadget tidak memakan usia, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua dan sebagainya sampai nenek-nenek terus disibuki dengan gadget, handphone dan sebagainya. Apa yang menjadi dampaknya? Runtuh keimanan, ibadah, akidah itu mulai ditinggalkan, zikir dan sebagainya, Al-Quran dan sebagainya, untuk memakmurkan masjid, memuliakan masjid, mulai ditinggalkan. Inilah pengaruh gadget. Apa yang harus kita laksanakan? Dakwah ini berjalan sangat baik, dakwah ini sangat berguna kita jalankan untuk memberikan baju benteng keimanan untuk melawan itu semua. Bahwasanya di zaman milenial ini, sebagai kita zaman milenial, zaman globalisasi yang sangat serba canggih, semuanya mudah diakses, kita juga harus membentengi diri kita. Hanya sholatlah terutamanya yang akan menjaga kita. Kemanapun kita pergi, siapapun kawan kita, jika kita jangan pernah lupakan sholat. Itulah yang menjadi landasan. Bahwa Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pahala dalam dakwah ini sangatlah besar. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Hadis yang artinya, barang siapa yang menyuruh kebaikan, maka baginya pahala seperti yang mengerjakannya. Inilah pentingnya dakwah ini yang disampaikan kepada manusia. Dimulai daripada dakwah juga, kita tak lepas dari rasa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itulah akan melatih diri kita. Rasa syukur itulah akan melatih keimanan kita.